Oke, yang kemarin sudah aku kirim di grup juga kan yang kemarin. Oke, kita mulai dari nomor, karena kemarin 4i, kita mulai nomor dari 7D. 7D itu soalnya adalah, jadi perintahnya gunakan persamaan dari 1.2 dan 1.6. Jadi untuk mendapatkan D limit dari X menuju tak hingga, 1 ditambah seper X kuadrat pangkat X kuadrat. Bisa dicek dulu ya, rumus di halaman persamaan halaman Dikit amat yang join. 1.2 dan 1.6. Sekelas Di halaman berapa ya? sekelas sama aja. Cece. Semua yang nge-TC. Perspektif itu apa aja? Oke. Nanti, oh ya, tolong kalau misal join gabung bareng teman, tolong join Zoom juga. Walaupun nanti off mic, supaya presensinya enak. Di 1.2 itu halaman, enggak. Oh, halaman 5. Jadi ada di halaman 5 ini. Ini di halaman 5. Halaman 5, 1.2, 1.6. Itu di halaman, wait, 1.6. Oke, kita pakai 1.2 saja. Biasa template-nya mirip-mirip. Oke, jadi di sini disuruh mencari limit dari X menuju tak hingga dari 1 ditambah seper X kuadrat, pangkatnya adalah X kuadrat. Sedangkan dari persamaan 1.2, kita punya limit X menuju tak hingga 1 ditambah seper X kuadrat dipangkatin X kuadrat adalah E, yaitu bilangan reguler di sini. Nggak ada kuadratnya di sini. Berarti pangkat X sama dengan E. Oke, kira-kira ada yang punya ide ini di apakan nanti? Dari kita punya fakta ini, persamaan 1.2, dan menggunakan gimana bisa kita dapatkan yang 1 plus seper X kuadrat dipangkatin X kuadrat. Gimana, teman-teman? Canda aja bisa jawab di chat boleh, hot mic langsung juga boleh. Oh ya, nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau ada salah hitung, tolong dikabarin. Gimana kira-kira? Kita punya ini, terus gimana caranya bisa eh, kita gunakan buat ini? Diapakan? Bisa dimisalin ya. Jadi kita misalin, kira-kira kalau dimisalin gimana? Ada yang nangkep gak idenya buat nyari limit ini? Misal apa misal? Jadi bisa kita misalkan U itu sama dengan X kuadrat. Jadi kalau kayak gini, kita punya limit
X menuju tak hingga dari X kuadrat itu bakal sama kayak limit eh, X menuju tak hingga dari U. Ini nilainya sama. Jadi kita limitkan sama-sama kedua ruas. Nah, berarti, sorry, bukan seperti ini ya. Jadi ketika X-nya menuju tak hingga, jadi saat X menuju tak hingga, maka kita punya U-nya juga menuju tak hingga. Sehingga apa? Sehingga kita punya limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah seper X kuadrat, kita pangkatin X kuadrat, itu bakal sama kayak limit U menuju tak hingga, karena tak hingga ketika dikuadratin juga, dia makin gede kan ya. Jadi ini adalah 1 ditambah seper U pangkat U. Ini kan X kuadrat, ini X kuadrat juga. Nah ini bentuknya sudah sama di sini. Jadi ini ada kesamaan bentuk. Nah, ada kesamaan bentuk antara U menuju tak hingga, di sini X menuju tak hingga. Cuman beda variabel aja. Karena bentuknya sudah sama, berarti ini adalah E jawabannya. Cukup sederhana ya soal ini sebenarnya. Cuman mungkin kalau belum terbiasa ya memang rada sulit nanti. Oke, kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Jelas, Mas. Jelas ya? Oke, thank you. Aku lanjut ya. Kemarin aku udah bahas nomor 7D, 7D, nomor 8K. Nanti bisa cek recordnya saja. Sekarang untuk soal tugas, aku bakal bahas nomor 9K. Jadi 9K itu kita disuruh menghitung integral dari super Y dari len Y pangkat 3 dy. Kalau kayak gini kira-kira apa idenya? Menghitung integral ini. Ada yang kepikiran nggak? Gimana untuk ngerjainnya? Kan pasti udah ngerjain kan? Mungkin yang nomor karena ini ganjil ya berarti yang NRP ganjil pasti sudah mengerjakan ini. Gimana idenya? Mungkin di substitusi dulu, Mas, kayaknya. Ya, substitusi. Yang dimisalin apa? Oh, itu yang linear paket tiganya. Oke, Mungkin ada ya. yang bilang, misal U sama dengan len Y pangkat 3 gini. Gini kah? Iya, Mas. Oke, kalau gitu kita coba ya. Kalau udah dimisalin kayak gini kan berarti Enggak, Mas. Paket tiganya nggak dimasukin, cuman linear saja. oh tanpa pangkat 3. Oke, Ya. berarti U sama dengan len Y. Berarti kita punya DU sama dengan per Y dy kan. Nah, kita bisa ubah di sini integral dari ini kan karena sifatnya asosiatif ya. Buka pakai warna lain super Y dy. Nah, di sini ini sama super Y dy itu adalah du. Artinya apa? Artinya kita bisa substitusi juga di sini. Berarti kita punya len Y-nya kita ganti sama U. Tadi karena kita misalkan U sama dengan len Y, berarti ini U pangkat 3 dikalikan sama super Y dy yaitu du. Nah, integral U pangkat 3 adalah U pangkat 4 per 4 ditambah C. Ini integral biasa ya.
integral polinom biasa, sehingga kita punya di sini kita kembalikan. Ini adalah ln Y, kita pangkatin 4 dibagi sama 4. Berarti ini tambah C, jangan lupa. Oke, seperti ini ya untuk 9K. Barangkali ada yang dibingungkan, monggo, atau mungkin nih ada salah. Sepertinya sudah cukup jelas ya, karena ini juga simple sebenarnya. Cukup di substitusi ini. Yang cukup ribet nanti ada di bab 2. Macam-macam itu teknik integralnya. Jadi harus bisa ya memanipulasi gini, ini gimana, pakai teknik apa. Ada yang parsial, ada yang substitusi trigonometri, ada yang lain-lain. Dan ada ratusan soal. Nanti bisa dicoba semuanya deh kalau ada waktu luang. Oke, ini tadi 9K. 11H kemarin sudah aku bahas yang kemarin. Jadi sekarang kita bahas nomor 12D. 12 yang D. Jadi di sini 12D itu adalah yang dicari dy dx dengan diferensiasi logaritmik. Diferensiasi logaritmik. Jangan lupa usahakan soalnya ditulis ya. Y-nya itu adalah yang D ln X pangkat tan X. Jadi ini apa sih yang mau dicapai? Kalau misal kalian menuliskan Y sama dengan ln X pangkatan X aja, itu kurang nggak kelihatan. Kira-kira yang diminta soal itu apa? Jadi buat nulis jawaban juga diusahakan ditulis lagi soalnya. Apa yang diminta soal. Nah, kalau pakai diferensiasi logaritmik, kira-kira gimana? Diapakan dulu. Kita punya apa kalau diferensiasi logaritmik nanti? Kita lenkan ya kedua ruas. Jadi ini kita dapat ln Y sama dengan ln dari ln X pangkat tangan X. Enggak, ini agak. Nah, gini, tangan X. Jadi logaritma natural kedua ruas. Kemudian kita pakai sifat. Sifat logaritma, yaitu ln dari A pangkat B, itu bakal sama kayak B dikalikan sama ln A. Jadi ini kita pakai sifatnya, yaitu ln, karena ln dari ln X pangkat tan X, artinya jadi tan X-nya di sini, kemudian kita kalikan sama ln dari ln X. Oke, yang ruas kiri ada ln Y. Nanti kan kalau diferensiasi logaritmik, kita pakai yang namanya turunan implisit ya. Menggunakan turunan implisit. Nah, sebelum itu, kita cek bahwa turunan ini apa. Pertama, perhatikan bahwa ketika kita misalin deh. Kita misalin di sini apa ya? Z sama dengan kita misalin Z sama dengan tan X
dari len X. Untuk mencari nih turunannya, gimana kira-kira? dz per dx gimana? Kita bisa misalin ya di sini. Di sini U, di sini V. Berarti kita pakai sifat UV aksen itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, dengan U-nya sama dengan tan X, sehingga U aksen sama dengan sekan kuadrat X. Ini sudah usahakan hafal di luar kepala ya. Dan V-nya adalah len dari len X. Kita pakai aturan rantai yang sini, berarti V aksen adalah yang dalam ini len X, dan turunan dari len X itu adalah super X, berarti jadi seperlen X, dikalikan sama dx dari, karena aturan rantai, dx dari yang dalam, yaitu len X. Berarti ini sama dengan turunan len X adalah super X, jadi super X len X. Ini V aksennya. Berarti dx adalah U aksen V, yaitu sekan kuadrat X dikalikan sama V-nya adalah len dari len X ditambah V aksen. V aksennya super X len X dikali U. U-nya adalah tan X dibagi X len X. Jadi tan X per X len X. Ini adalah V aksen U-nya. Sehingga diperoleh seper Y. Kita turunkan ya len Y-nya. Seper Y, dy, dx. Itu akan sama kayak turunan yang kanan, yaitu sekan kuadrat X dikalikan dengan len dari len X ditambah tan X dibagi X len X. Berarti dy dx kita kalikan Y kedua ruas, Y dikalikan sama sekan kuadrat X dikali len dari len X ditambah tan X dibagi X len X. Nah, kita kembalikan Y-nya ya. Jadi kita kembalikan Y-nya ke bentuk awalnya, yaitu Y-nya tadi apa? Len X pangkat tangan X. Berarti ini len X dipangkatin dengan tangan X. Berarti ini kita kalikan sama sekan kuadrat X dikali dengan len X ditambah tangan X dibagi X len X. Oke, jadi ini jawabannya. Cukup panjang, cukup ribet, karena memang fungsinya juga cukup rumit ya. Pakai aturan perkalian, pakai aturan rantai, pakai implisit, gitu. Barangkali kalau memang ada yang kurang jelas, bisa disampaikan. Kira-kira yang mana nanti aku ulangin. Dan kalau misal ada yang kurang dipahamin juga, sampaikan saja. Mungkin aku salah hitung juga bisa disampaikan. Karena salah hitung itu suatu hal yang wajar kadang. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada juga mungkin bisa konfirmasi aman gitu mungkin ya. Ini kayaknya kalau melihat partisipan dari kemarin sama sekarang, kayaknya nggak semua hadir ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti juga sebenarnya berpengaruh di presensi. Tapi presensi sebenarnya juga begitu ngaruh banyak. Sapu. Karena ada jatah bolos juga kan. Bisa dimanfaatin masalah.
Oke, sepertinya belum ada. Jadi aku lanjut di bahasan kemarin aku sudah bahas 13O. Sekarang kita bahas nomor 18D. 18D. Jadi jangan lupa juga ditulis soalnya domain dari fx yang D itu sama dengan len nilai mutlak 5 dikurang 3x. Jadi kembali lagi ke domain ya. Domain mungkin ada range juga nantinya. Oke, kira-kira ini kayak gimana? Harusnya domainnya apa ini? Ada mungkin udah ngerjain jawabannya apa? Kalian. Jawaban kalian kemarin untuk soal yang ini. Ini kan jawabannya harusnya jawabannya cukup simpel ya ini. Bisa diketik di chat mungkin kalau memang manggil ngomong. Gimana teman-teman? Dapatnya apa kalian waktu ngerjain? Mungkin yang Mas, udah ngerjain. Ya, saya nggak apa kan? nggak apa-apa kok. Santai aja. Itu apa namanya? Kalau jawabannya, kalau domain dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Oke, minus tahingga sampai plus tahingga. Di sini juga ada yang jawab 5 min 3x tidak sama dengan 0. Oke, buat menjawab harus apa? Harus yakin ya. Jangan mungkin atau apa. Oke, kita coba bahas aja ya. Jadi di sini len dari nilai mutlak x. Lennya dari nilai mutlak x. Berarti kita punya karena nilai mutlak 5 min 3x non negatif, artinya dia tak negatif ya. Dan len itu terdefinisi, len x terdefinisi itu untuk x-nya lebih dari 0. Jadi kita harus mencari nilai mutlak 5 min 3x ini harus lebih dari 0. Jadi artinya gimana? Nilai mutlak 5 min 3x itu harus lebih dari 0. Kemudian jelas bahwa ya di sini dia lebih dari 0 untuk ini selalu benar kecuali jelas bahwa nilai mutlak 5 min 3x akan selalu lebih dari 0 kecuali untuk 5 min 3x sama dengan 0. Oke, mungkin ini aku tambahkan ya. Untuk setiap x-nya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi semua bilangan real masuk kecuali ada catatan di sini 5 min 3x-nya tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat 5 sama dengan 3x dan x-nya sama dengan 5/3. Jadi kita peroleh df atau domain f adalah x anggota bilangan real atau min tak hingga sampai tak hingga terserah bebas dan x tidak sama dengan 5/3. Jadi semua bilangan real kecuali 5/3 atau bisa kita nyatakan sebagai selang min tak hingga sampai 5/3. Ini tutup digabung sama 5/3 sampai plus tak hingga. Sama-sama benar, tergantung notasi mana yang diminta biasanya. Jawabannya kayak gini ya. Mungkin ada yang pengen ditanyakan atau mungkin justru ada yang pengen menyanggah atau yang lainnya, monggo.
Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 29 ya. Nomor 21 sudah aku bahas kemarin. 29. Jadi yang A itu dapatkan limit X menuju tak hingga X E pangkat X dan limit X menuju min tak hingga X E pangkat X. Oke, ini bisa dicek dulu ya. Cek halaman 25. 25. 24 sama 25 kali ya. Bentar. Oke, 24 dan 25. Jadi di situ diberikan bahwa limit X menuju plus tak hingga E pangkat X dibagi X pangkat N sama dengan plus tak hingga. Dengan catatan itu N-nya ini N-nya adalah dengan N bilangan bulat positif. Kemudian kita cek juga bahwa di situ limit X menuju plus tak hingga X pangkat N dibagi E pangkat X sama dengan 0. Ini juga sama N-nya bilangan bulat positif. Oke, sebenarnya ini kita bisa mendefinisikan juga untuk N-nya yang lain, sembarang N. N-nya bilangan bulat negatif juga bisa. Berapapun itu bisa juga di sini nanti. Jadi bisa dicek bahwa kalau limit X menuju tak hingga dari X E pangkat X, ini kan kalau X-nya menuju tak hingga, X itu bakal menuju tak hingga. Kemudian E pangkat X, dia juga sama, dia bakal menuju tak hingga. Jadi ini artinya apa? Dia artinya di sini, ini plus ya, plus tak hingga jawabannya. Kemudian yang jadi permasalahan adalah untuk limit X menuju minus tak hingga. X E pangkat X. Nah ini kayak gimana? Nah untuk yang ini kita bisa misalkan. Misalkan U sama dengan min X. Sehingga kita peroleh saat X-nya menuju min tak hingga, berarti U menuju plus tak hingga. Karena dia menuju negatif, U-nya bakal menuju positif. Kalau X-nya menuju negatif, U-nya bakal menuju positif. Sehingga kita punya di sini limit X menuju min tak hingga dari X E pangkat X bakal sama kayak limit U menuju plus tak hingga. Di sini X-nya kita ganti dengan min U. Di sini jadi min E pangkat min U. Dan ini sama kayak min dari limit U menuju plus tak hingga U dibagi E pangkat U.
Nah, dari sini kita bisa pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Limit X menuju tak hingga X pangkat N dibagi E pangkat X. Yang hasilnya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Dan dia ada minus ini berarti artinya dia bergerak dari bawah menuju ke atas nanti. Menuju ke 0. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Buat yang A. Monggo kalau ada misal yang dibingungkan, dipersilahkan bisa ditanyakan. Kita pakai sifat-sifat yang ada saja. Jadi secara logika bahwa dia di sini X-nya menuju plus tak hingga, pangkat X-nya juga menuju plus tak hingga. Jadi kalau dikalikan ya makin gede aja. Kalau yang sini, nah bermain-main dengan minus tak hingga ini harus hati-hati. Jadi kita ubah aja dulu biar dia menjadi plus tak hingga. Dan kalau jadi plus tak hingga, kita dapat nanti adalah U per E pangkat U. Jadi jawabannya adalah 0 limitnya. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan monggo. Mas, Iya, ini coba bisa di Jelasin lagi Mas tentang bagian saat X mendekati dari minus tak hingga, terus U-nya mendekati dari plus tak hingga itu gimana Mas? Bisa dijelasin lagi? oke. Jadi kita pertama misalkan ya, U-nya sama dengan min X. Jadi gampangannya gini. Contoh nih, contoh. Saat X-nya sama dengan 1000. Berarti U-nya bakal minus 1000 ya. Kemudian X-nya misal 1 triliun gitu. Berarti U-nya bakal, oh sorry, ini X-nya menuju minus tak hingga ya, kebalik. Ini X-nya menuju min 10.000, min 1000, ini jadi plus. X-nya min 1 triliun, berarti U-nya jadi 1 triliun. Jadi ketika dia menuju min tak hingga, X-nya menuju min tak hingga, U-nya bakal menuju plus tak hingga. Intuisinya gitu, secara gamblangnya. Jadi dia kan makin lama X-nya makin negatif gitu kan. Tetapi U-nya ini dikali minus dari negatif tadi. Yaitu minus dari negatif adalah positif. Jadi dia menuju plus tak hingga. Kurang lebih gambaran grafiknya seperti ini. Jadi kita bisa U sama dengan min X. Jadi ini kan X, tumbuh X. X-nya menuju ke sana, ini X-nya. U-nya bakal menuju makin ke atas. Jadi X-nya menuju negatif, tetapi U-nya menuju positif. Jadi kayak gitu. Kira-kira nangkep nggak? Atau masih perlu diulang lagi? Aku coba cari Nangkep, penjelasan Mas, yang lebih nangkep. simpel. Cukup Mas. Oke, nangkep ya. Ini Mas, Yoi. Hati-hati di situ. Kalau bermain-main dengan minus tak hingga ini. Karena kadang ada gitu soal nggak dicek apakah plus tak hingga atau minus tak hingga. Tapi langsung banget di ini. Langsung dicoba. Wah, salah ternyata jawaban. Ya, kayak gitu ya. Kalau belum ada, kita coba sketsa grafik yang B. Di situ sketsa grafik ya. Sebenarnya aku mungkin bakal nangkepnya ini sih. Sketsa grafik X, pangkat X. Anggap aja seperti itu ya. Jadi mungkin kita coba cek ya. Ini nggak harus persis banget nanti. Mungkin ada sesuatu hal yang agak salah atau
kurang tepat, tapi bisa kita coba saja. Ketika X-nya menuju plus tak hingga, dia kan grafiknya ini menuju plus tak hingga tadi. Limitnya menuju plus tak hingga. Jadi saat X menuju tak hingga, diperoleh XE pangkat X menuju plus tak hingga juga. Nah, kemudian saat X-nya menuju min tak hingga, kita juga punya XE pangkat X ini bakal menuju 0. Dan dengan perhitungan yang tadi, kita bisa mengecek bahwa dia itu menuju 0-nya itu dari yang negatif. Nah, kita coba masukin X-nya sama dengan 0, kita punya berarti diperoleh XE pangkat X bakal sama dengan 0. Berarti ada di sini ya. Ini XE pangkat X, kemudian karena dia menuju plus tak hingga, jadi kurang lebih kayak gini. Kita anggap gambarnya kayak gini aja. Dia makin lama makin jauh, dia menuju plus tak hingga. Kemudian karena dia negatif, itu saat X-nya menuju minus tak hingga, saat menuju ke sana. Ini kan min X ya di sini. Ini plus X. Jadi dia mungkin ke bawah dulu gini. Contoh deh saat mungkin ke bawah gini, terus makin lama nanti menuju 0 dia. Dia bakal menuju ke sana. Dia sempat ke bawah dulu, terus bakal menuju ke 0. Ini mungkin biar lebih konkretnya itu sebenarnya bisa dicek pakai turunan ya nanti. Gimana ininya? Gimana konkretnya itu bisa dicek pakai turunan. Tapi kalau kita lihat dari tadi X-nya menuju plus tak hingga itu dia ke sana, dia menuju plus tak hingga. Dan ketika X-nya menuju minus tak hingga, dia menuju 0. Jadi ketika dia menuju minus tak hingga ke sana, dia menuju ke 0. Kurang lebih dan grafiknya pakai GeoGebra karena gambarku juga nggak begitu bagus. X pangkat X. Nah, kayak gini ternyata. Jadi dia mempunyai titik stasioner ya di sini sepertinya. Di X sama dengan min 1. Dia menuju plus, makin gede, kemudian dia makin kecil, makin menuju ke 0 dari bawah. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Ini harus analisanya sih bermain di sini ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada, mungkin bisa barangkali mau request di soal subjek satu lagi, nomor berapa yang belum yang pengen dibahas, atau bisa lanjut ke 1.2 saja ya, karena materinya kan juga sudah sampai 1.2, bukan cuma 1.1 saja. Monggo teman-teman. Kalau sudah cukup, maksudnya sudah paham yang ini tadi yang kita bahas, bisa lanjut request soal aja. Bisa kalian request saja yang mana, nanti kita bahas bareng-bareng. Dari 1.1 maupun 1.2. Monggo, aku tunggu requestannya ya.
Gimana teman-teman? Bisa barang deh, bebas. Kalian mau request yang mana? 1.1, 1.2. Barangkali kalau satu dianggap sudah cukup, kita bisa ke 1.2. Kalau belum ada ya, maksudku kalau belum ada di 1.1 ya, apa-apa. Nanti aku lanjut langsung ke 1.2 saja. Udah ada beberapa sih untuk kandidat soal ini. Gimana? Belum ada kah? Bebas banget kok. Mau request yang mana aja, silahkan. Kemarin sih ada yang nanya nomor 14 ya, di 1.2. Cuman aku belum dapet itu maksud soalnya harus kayak gimana. Karena itu adalah persamaan yang udah benar, yang A sama yang B.
Ya, sepertinya belum ada ya. Kalau gitu bahas aja di subjek 2 ya, karena kita baru belum ada sejam. Mungkin bahas beberapa soal di 1.2. Dan aku coba cariin soalnya. Kemarin buat nyari F inverse sama turunan F inverse itu sudah. Mungkin kita bahas turunan sama integral fungsi inverse trigono ya. Kita coba dari yang ini latihan 1.2. Kita coba yang mana ya? 28 yang n deh. Jadi dapatkan dy dx dari y sama dengan x kuadrat dikalikan sin inverse x dipangkatin 3. Kemarin aku sudah bahas yang Q ya, yaitu yang tan inverse 1 x per 1 plus x. Dan itu hasilnya cukup menarik. Nanti teman-teman bisa cek recordnya ya. Nanti. Oke, di sini kita pakai aturan perkalian ya. Kita misalin di sini U, di sini juga P. Jadi misal U sama dengan X kuadrat, V sama dengan sin inverse dari X dipangkatin 3. Berarti di sini diperoleh U aksen sama dengan 2X, yaitu turunan dari X kuadrat. Kemudian V aksen, berarti kita punya di sini 3 dikali sin inverse X kuadrat dikali ddx dari sin inverse X. Nah, ini bisa mungkin dihafalin ya. Turunan dari sin inverse X, tan inverse X sama secant. Itu yang penting. Ada di halaman turunan sama integralnya. Halaman 47. Itu yang integralnya, yang turunannya ada di halaman 44. Nggak perlu semua, biasanya cukup 3 itu aja. Sin, tan, sama secant. Yang sering keluar. Oke. Berarti kalau dari situ, dari sini kita punya V aksen, yaitu 3 sin inverse X kuadrat dikali turunan sin inverse adalah akar 1 min X kuadrat. 1 per akar 1 min X kuadrat. Berarti di sini kita punya jadi dy dx atau ddx dari X kuadrat sin inverse X dipangkatin 3 itu bakal sama dengan U aksen V, yaitu 2X dikali dengan sin inverse dari X pangkat 3 ditambah V aksen U. V aksennya adalah 3 sin inverse X kita kuadratin dikali U-nya adalah X kuadrat dibagi sama akar 1 min X kuadrat. Jadi diperoleh hasilnya adalah ini sudah cukup sederhana ya menurutku. Nggak perlu lagi di otak-atik. Monggo kalau ada yang pengen ditanyakan.
Kalau belum ada, aku lanjut. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ada salah hitung atau ada yang salah, kalau ada pertanyaan juga monggo. Kita bahas nomor, di sini kita bahas nomor 28 yang U ya. Kita bahas 28 yang U, yaitu DYDX. Ini mirip sama yang I, tapi bedanya ada akarnya. Dari Y sama dengan tan inverse dari akar 1 min X dibagi 1 plus X. Jadi kita cari dulu aja akar dari turunan dari 1 min X dibagi 1 plus X. Jadi kita misalin dulu. Misal U sama dengan 1 min X, V sama dengan 1 plus X, diperoleh U aksen sama dengan min 1, V aksen sama dengan 1. Serta kita punya U per V, di situ kan U per V, aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U, kita bagi sama V kuadrat. U aksen V apa? U aksen V adalah min 1, kita kali 1 min X, dikurang V aksennya adalah 1, kita kali sama 1 plus X. Dibagi sama, ini jangan gini, 1 plus X aja ya. Langsung 1 plus X gini. Dibagi sama V kuadrat, yaitu 1 plus X, kita kuadratin. Di sini kita punya min 1 plus X, min 1, min X. Dibagi 1 plus X kuadrat. Berarti ini bisa saling menghilangkan X sama min X. Jadi kita punya min 2 dibagi 1 ditambah X kuadrat. Sehingga kita punya apa? Kita punya di sini D dx dari tan inverse akar 1 min X dibagi 1 plus X adalah 1 dibagi 1 ditambah akar 1 min X dibagi 1 plus X. Nah, kuadratin. Karena apa? Ingat, D dx dari tan inverse X adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Kita pakai ini ya. Kemudian ini kita pakai aturan rantai. Berarti ini D dx dari akar 1 min X dibagi 1 plus X. Kemudian ingat lagi, D dx dari akar X adalah 1 per 2 akar X. Sehingga kita bisa punya di sini 1 dibagi 1 ditambah 1 min X dibagi 1 plus X karena kuadrat ya. Dikalikan sama 1 per 2 akar 1 min X dibagi 1 plus X dikali sama D dx dari yang dalam, yaitu 1 min X dibagi 1 plus X. Yang sini kita punya 1 dibagi 1 plus X ditambah 1 min X, ini per 1 plus X ya. Jadi kita samakan penyebutnya, dikali 1 per 2 akar 1 min X dibagi 1 plus X, dikali 1 min X per 1 plus X, turunannya tadi adalah min 2 dibagi 1 plus X dikuadratin. Cukup ribet ini hasilnya, 1 per, ini bisa saling menghilangkan, berarti 2 per 1 plus X, dikali, ini 2-nya bisa saling menghilangkan, berarti ini langsung aja aku balik ya, 1 plus X dibagi 1 min X akarnya, kemudian di sini dikali min 1 per 1 plus X dikuadratin.
Berarti ini min-nya ke depan, bisa ke depan. Kemudian ini hilang, coret ya. Berarti 1 plus X dikali akar 1 min X. Sedangkan yang atas adalah akar 1 plus X. Nah, akar 1 plus X dibagi akar 1 dibagi 1 plus X itu adalah akar 1 plus X ya. Ini 1 plus X, ini akar 1 min X. Jadi kita punya, ingat, akar X per X ini sama kayak 1 per akar X. Sehingga kemudian kita juga punya di sini min 1 per akar dari 1 plus X dikali 1 min X. Ini hasilnya adalah min 1 dibagi, kita pakai sifat ini A kuadrat dikurang B kuadrat, itu A min B dikali sama bentar, di kalau sini A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali sama A plus B. Berarti ini dapatnya 1 min X kuadrat. Jadi hasilnya adalah ini. Dan ini apa ternyata? Sepertinya ada hal yang mirip, yaitu ternyata adalah ini turunan dari, ternyata kita juga punya ddx dari cos inverse X itu ternyata adalah min 1 per akar 1 min X kuadrat. Ternyata sangat mirip ya hasilnya. Min 1 per akar 1 min X kuadrat. Sama, bisa dibilang sama hasilnya. Ini hasil yang menarik juga ya. Kalau yang kemarin itu, yang Q itu sama kayak turunan kotangan. Kalau yang ini sama kayak turunan cos. Yang inverse semua ya. Oke, monggo kalau ada yang pengen ditanyakan. Sebentar. 2 dari 1/2 per 1 plus X. Wah, ada yang salah di mana ini? Ini 1 min X per 1 plus X. Ini 1/2 akar ini ya. Oh, ini ya. Iya, ya, ternyata ada yang kelewat. Berarti ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 ya. Ternyata sama kayak ada setengahnya. Hampir mirip tapi ada setengahnya. Bukan sama persis. Makasih udah dikasih tahu. Ada yang kelewat. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan. Karena sepertinya belum ada, kita bahas 2 soal lagi ya, 2 soal integral. Dari nomor 29,
sama 30. Oke, kita coba 29, ini yang sempat beberapa kali ditanyakan, yaitu 29 yang I. Di kelas-kelas lain ya, ini cukup sering ditanyakan, yaitu integral dari ln 2, yang atas adalah ln 2 per akar 3, dari E pangkat min X dibagi akar 1 min E pangkat min 2X dx. Oke, kira-kira gimana nih idenya, ide integralnya? Diapakan dulu. Cukup rumit ini. Kita bisa misalkan ya ini. Misal. Apa yang dimisalkan kira-kira? Kita coba misalkan. U sama dengan 1 min E pangkat min 2X. Jadi kita punya DU sama dengan min E pangkat min 2X dikali sama min 2. Yaitu 2 E pangkat min 2X dx. dx. Oke, lalu gimana ini kira-kira? Kalau kayak gini. Bisa nggak dikerjain kalau kayak gini? DU-nya 2 E pangkat min 2X. Kita coba deh. Di sini kita punya E pangkat min 2X sama dengan berapa? 1 min U. Berarti ini E pangkat min X sama dengan akar 1 min U. Atau 1 min U pangkat setengah. Berarti ini kita punya 1 per akar 1 min U DU sama dengan 1/2 ya sekalian. E pangkat min X dx. Ini cukup ribet sih kalau pakai ini sebenarnya. Tapi harusnya bisa-bisa saja dilanjutkan. Tapi aku nggak mau pakai ini. Jadi ini aku hapus. Karena cukup ribet nanti. Pertama, perlu diperhatikan bahwa kita punya E pangkat min 2X itu sama kayak E pangkat min X dikuadratin. Ya udah kita misalnya aja U sama dengan E pangkat min X. Berarti DU-nya adalah min E pangkat min X dx. Dan ini bisa kita manipulasi ya. Di sini sama kayak min, di sini ada minnya. Kemudian kita cek batasnya. Batas atas. Saat X sama dengan ln 2 per akar 3. Berarti kita punya U-nya sama dengan E pangkat ln min ln 2 per akar 3.
Berarti kita punya di sini apa? Kita punya di sini E pangkat pakai sifat logaritma ya. Jadi ini 2 per akar 3 pangkat min 1. Berarti di sini 2 per akar 3 pangkat min 1 sama-sama pakai sifat logaritma. Berarti ini apa? Ini adalah akar 3 per 2. Sedangkan batas bawah dengan cara yang sama, saat X sama dengan ln 2, kita punya U sama dengan E pangkat min ln 2. Ini sama dengan E pangkat ln 2 pangkat min 1, yaitu adalah 2 pangkat min 1, yaitu setengah. Berarti dari sini kita dapat integral dari setengah sampai akar 3 per 2. DU yang atas, yang bawah ada minusnya. Min 1/, U kuadrat. Nah, ini kita bisa pakai dua cara ya. Ini bisa saja hasilnya cos inverse U dan batas atas akar 3 per 2 dan batas bawahnya setengah. Atau bisa juga kita pakai min sin inverse dari U. Batas atasnya juga sama. Kenapa bisa sama-sama? Karena kita lihat bahwa turunan dari sin inverse itu 1 per akar 1 min U kuadrat. Sedangkan yang cos inverse itu ada tadi juga sempat aku singgung ya di sini. Ada minusnya. Jadi sama-sama benar. Oke, berarti kita punya di sini min sin inverse dari akar 3 per 2 dikurang min sin inverse dari setengah. Berarti ini sin inverse dari setengah dikurang sin inverse dari akar 3 per 2. Berapa kira-kira ini hasilnya? Sin inverse setengah berapa, teman-teman? Gimana? Sin inverse setengah berapa? Berapa sin yang hasilnya setengah? Berapa, teman-teman? Sin inverse setengah. Pi per berapa? Berapa yang hasilnya setengah? Sin inverse sin pi per 6 ya. Pi per 6 yang akar 3 per 2 adalah pi per 3. Yaitu ini pi per 6 dikurang 2 pi per 6. Yaitu min pi per 6. Jawabannya ini. Nah, sebenarnya ini bisa kita cek. Kalau ragu ya. Ragu kita cek di sini. Kita pakai yang namanya Wolfram Alpha. Tadi itu adalah bentar. Buat ngecek integral sama turunan enak banget ini.
Ya ada mod ya. Sorry. Oke, integral dari tadi adalah pangkat min x dibagi sama akar dari 1 min pangkat min 2x dari len 2 ke len menuju len 2 per akar 3. Hasilnya kita tadi adalah min pi per 6. Gimana dengan hasil dari Wolfram alpha? Sebenarnya ada integral kalkulator untuk yang lebih konkretnya. Lebih ada step by step. Karena kalau Wolfram alpha, kalau mau step by step harus yang pro. Ini agak lemot. Wah, sinyalnya. Malah hilang. Nah ini, hasilnya adalah min 0,523599. Gimana kalau kita coba tadi min pi per 6? Min pi per 6 hasilnya adalah min 0,52359987 dan lain seterusnya. Jadi bisa dikatakan ini hasilnya sama ya ini. Walaupun di sini integralnya yang dihitung Wolfram ini hasilnya pendekatan, dan di sini kita dapat hasil eksaknya yaitu min pi per 6. Oke, sekarang kita coba ya yang nomor 30J kalau belum ada pertanyaan. Ini soal terakhir 30J. 30 yang J. Itu integral dari 1 sampai akar 2 X dibagi 3 ditambah X pangkat 4 dx. Adakah yang punya ide? Kira-kira bagaimana ini idenya? Kita apakan? Kita misalin. Misal apa? Ini kan sama kayak integral 1 sampai akar 2, X dibagi 3 ditambah X kuadrat dikuadratin dx. Jadi ya udah kita misalnya aja, coba. U sama dengan X kuadrat.
untuk mendapatkan intuisi pemisalan ini, kalian harus sering-sering latihan sih. Supaya, oh kalau kayak gini kita misalin ini, kalau kayak gini kita misalin ini. Jadi biar terbiasa. Di sini DU yaitu 2X dx. Dan ini bisa kita manipulasi. Ini 2X, ini dikali setengah. Jadi sama-sama 2X. Dan 2X dx itu adalah DU. Sekarang kita lihat batas-batasnya dulu. Batas atas. Saat X-nya sama dengan akar 2, berarti U-nya sama dengan akar 2 kuadrat, yaitu 2. Batas bawah, saat X-nya sama dengan 1, berarti kita punya U-nya sama dengan 1 kuadrat, yaitu 1. Sehingga kita punya di sini integral 1 sampai 2, ada setengahnya dari DU per 3 ditambah U kuadrat. Oke, sebenarnya kalau teman-teman cek bahwa di sini sudah ada bentuk integralnya, yaitu di halaman 48, bisa langsung itu pakai rumus di situ. Tapi aku di sini pengen memanipulasi, kita bawa ke 1 per 1 plus X kuadrat. Bawa ke bentuk ini. Bawa ke bentuk 1 per 1 plus X kuadrat. Ini tinggal 3-nya aja ya yang bermasalah. Berarti kita bisa punya 1/2 integral dari 1 sampai 2 DU per 3 dikalikan 1 ditambah U kuadrat per 3. Jadi ini kalau dikali 3 kan sama kayak 3 ditambah U kuadrat. Berarti ini 1/6 integral 1 sampai 2 DU per 1 tambah U kuadrat per 3. Nah, sekarang kita misalin lagi. Misal U per 3 itu sama dengan P. Berarti 1/3 DU sama dengan DP. Berarti di sini kita punya DU-nya sama dengan 3 DP. Dan batasnya saat U-nya sama dengan 2, kita punya P-nya sama dengan 2/3. Kemudian batas bawah, saat U-nya sama dengan 1, berarti P-nya sama dengan 1/3. Berarti ini 1/6, integral 1/3 sampai 2/3. Kemudian DU-nya adalah 3 DP, 1 plus P kuadrat. Sorry, ini akar 3 ya. Akar 3. Berarti ini akar 3 DP. Karena U per akar 3 dikuadratin, jadinya P kuadrat. Kita mau bawa ke situ. Berarti ini akar 3/6 tan inverse dari P. Karena 1 per 1 plus P kuadrat itu integralnya adalah tan inverse P. Dengan batas atas adalah 2 per, ini ada akarnya, ini ada akarnya. 2 per akar 3. Yang bawah adalah 1 per akar 3. Nah, berarti di sini kita punya akar 3/6 dari tan inverse 2/3 akar 3 ya. Karena 2 per akar 3 dikurang tan inverse dari 1 per akar 3. Ini gini aja sudah cukup karena susah untuk disederhanakan. Atau mau pakai sifat yang ada di halaman 49. Yaitu dari situ kita punya dari halaman 49 nomor 11 kita punya tan inverse X tambah
tan inverse dari Y adalah tan inverse X tambah Y per 1 min X kali Y. Berarti tadi 2 per akar 3 ditambah 1 per... Oke, ini minus ya. Nggak bisa pakai ini. Salah-salah. Jadi cukup gini aja nggak apa. Sebenarnya ada sih identitas lain untuk yang minus. Cuman ya udah gini aja cukup. Oke, jadi ini ya. Tan inverse 2 per 3 akar 3 dikurang tan inverse 1 per 3 akar 3 atau 1 per akar 3. Sama saja. Kira-kira kalau ada pertanyaan, monggo. Kita coba deh cek hasilnya di sini. Atau kalau aku ada salah hitung tadi, coba di sini Wolfram. Kira-kira kembali X dibagi 3 ditambah X-nya 4. Dari berapa? Dari 1 sampai akar 2. Oke, hasilnya ini di Wolfram. Kita cek di sini apakah hasil pendekatannya itu mirip atau enggak. Di SQRT 3 dibagi 6 kali sama tan inverse dari 2 per akar 3 dikurang tan inverse dari 1 per akar 3. Ya agak lemot. Ya, mungkin karena ini juga sudah soal terakhir. Mau masukin dulu. Ini tadi terakhir aku SS 242. Wih, mana satunya? Oh, iya. Untuk yang hadir ada di sini ya. Nah, sama nih. 0,096265 dan seterusnya. Jadi hasilnya sudah sama di sini. Jadi jawabannya sudah benar. Oke, monggo kalau ada pertanyaan dari soal yang mungkin dari awal banget boleh. Atau ada yang itu lewat tadi yang mana monggo ditanyakan saja sebelum aku tutup. Kalau tidak ada barangkali bisa konfirmasi ya teman-teman.
Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi mungkin bisa aku cukupin ya untuk malam ini. Makasih semuanya udah hadir. Mohon maaf mengganggu waktu liburannya. Mungkin juga kan jadi kan ada yang besok sudah puasa ya. Ada yang besok sudah puasa, ada juga yang besok sedang melaksanakan nyepi, ibadah nyepi barangkali. Ya, teman-teman Hindu di sini. Selamat beristirahat teman-teman. Aku ucapkan selamat malam. Terima kasih.